Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Sebelum datang Portugis, keadaan kita itu merdeka, nenek moyang kita tinggal di Nusantara. Pertanyaan pertama, baik pelan-pelan, Nusantara itu terbentuk dari komunitas apa? Jangan salah, 90% lebih itu Muslim. Cek ya, awas, hati-hati, pelan-pelan. Kan kita mau bicara tentang peran umat Islam. 90% lebih, kita ambil 90% itu Muslim. Buktinya gampang, silahkan cek ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke pulau paling ujung ya, bahkan ke Maluku. Kenapa disebut Maluku? Dari kata muluk. Muluk itu dari kata malik. Malik itu kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, diambil dari bahasa Arab. Ada Bacan, Ternate, Tidore, Ambon dan sebagainya. Artinya Islam semua. Islam ya. 90% lebih Islam. Selebihnya sedikit Hindu, ada Hindu, pelan-pelan, sedikit Buddha, sedikit saja ya. Baik. Kemudian animisme, selebihnya animisme. 90% lebih Muslim. Ketika umat Islam mendominasi dalam skup kerajaan, pemerintahan dan sebagainya, keamanan, kedamaian itu luar biasa, nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut ya. Dengan Hindu kompak, dengan Buddha kompak, nggak ada masalah, silahkan cek. Jangankan yang di Nusantara, yang di Goa saja ya, di Goa Kekaisaran Sultan Mahmud ya, itu yang kompak dengan, maaf, arah ke India, ada Buddhanya, itu perdagangan biasa, nggak ada masalah ya. Saling terbuka saja, saling menghormati antar kepercayaan dan bisa nyaman ya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang jadi persoalan ketika datang Portugis tahun 1511. Pertanyaan pertama, jangan berhenti sampai Portugis. Ini siapa Portugis ini? Dari mana mereka bisa datang? Siapa yang menyuruh mereka datang ke sini? Dapat dari mana informasinya? Portugis datang tahun 1511 itu bukan tiba-tiba datang, Bapak Ibu sekalian. Itu ada asal muasalnya. Ya. Dimulai dari tahun 1494 terjadi satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas ya, Tordesillas. Apa perjanjian Tordesillas itu? Perjanjian Tordesillas ini perjanjian yang diprakarsai oleh seorang paus besar bernama, paus besar bernama Alexander ke-6 ya. Setelah jatuhnya Granada ya, dalam kekuasaan Muslim di Andalusia dengan bersatunya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Keduanya bersatu menaklukkan kerajaan Granada. Di akhirnya, singkatnya, habis Islam di Spanyol. Muslimnya maksudnya ya, habis Muslim di Spanyol. Kemudian diberikan dekret, dibuat perjanjian. Dikumpulkanlah dua kerajaan besar yang punya jasa pada saat itu menaklukkan Granada ya. Satu kerajaan Portugal, kenal dengan Portugis. Kemudian Spanyol. Apa misinya? Riji yang dimaksudkan, satu, gold ya. Awas, mencari emas, cari pemasukan kan? Kalau ke kita nanti nyari rempah-rempah ya, ada emas hitam, ada emas hijau yang teh gitu kan, ada kopi dan sebagainya, semua digali. Ini poinnya. Kedua, glory. Hati-hati, dia berekspansi, menyebarkan ajaran, menyebarkan wilayah ya, mencaplok dan sebagainya. Ini misinya ini, hati-hati ya. Yang ketiga, gospel. Ini gospel, membawa misi. Jadi ketika mereka datang 1511, asalnya nyasar dulu, Pak. Nyasar dulu ya. Dia nggak langsung ketemu sampai ke Selat Malaka, tidak. Karena mereka belum tahu bagaimana cara bernavigasi, menemukan tempat yang paling tepat ya untuk koordinatnya. Ya, sampai minta bantuan nanti kepada seorang navigator Muslim namanya Ahmad bin Majid. Karena tidak tahu ekspedisi apa yang akan dilakukan,
Bihayar Ahmad bin Majid ini diminta untuk menunjukkan daerah, sampai kemudian tibalah kemudian di Goa. Ya. Di Goa ini diketahui bahwa pusat rempah-rempah ternyata bukan dari Goa, bukan dari India. Ini cuma transit saja. Ya. Ternyata diketahui berasal dari Nusantara. Maka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, dia datang kemudian mengekspansi dengan ratusan kapal datang ke sini. Ingat misi yang dibawa 3G ini. Datang mereka membawa satu agenda besar untuk melakukan pembelengguan atau penjajahan yang disebut sebagai penjajahan pertama. Tapi kenapa di buku sejarah itu selalu terhenti sampai terhenti sampai poin nomor 2 saja. Mencari rempah-rempah, melakukan penjajahan. Dan ini tidak pernah dibahas. Ya, karena itulah sampai hari ini di sekolah-sekolah tidak akan pernah diajarkan dari mana munculnya agama Kristen di Indonesia. Tidak akan pernah ada. Ya, karena memang muncul lewat penjajahan yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan ini yang membuat kekacauan pada saat itu, ya, dengan misi-misi yang datang. Ini datang sampai kemudian ketika mereka menguasai beberapa tempat, ya, beberapa tempat ada paksaan-paksaan. Karena misinya gospel, di gospel itu kan mengembalikan domba-domba yang tersesat. Yahudi, Anda akan lihat di kitab mereka aja diterangkan, ya, agama Kristen itu yang sekarang disebut Kristen atau Nasrani itu hanya boleh disebarkan di sekitaran Palestina aja. Nggak boleh keluar dari situ. Jadi kalau nyampe ke Indonesia itu kejauhan. Harusnya di situ aja, nggak boleh keluar. Ya, karena yang harus diambil itu hanya diluruskan, kembalikan ke tempat-tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan, sekitaran itu aja. Ya, Bethlehem dan sekitarnya. Ya. Yang jadi persoalan sekarang, ketika datang karena punya misi tadi, maka mulai ngajak-ngajak. Tidak cuma sekedar ngajak. Ya, ada yang dipaksa, ada yang kemudian jadikan budak, ada yang diajak ke gereja, sampai kemudian 1521 Miguel Hans, ya, datang membawa pasukan Spanyol. Pasukan Spanyol tadi masih ingat ditugaskan kemana? Oleh Alexander ke barat. Cuman di barat gak ada apa-apa, kosong. Kosong. Ya, Amerika belum ditemukan, gak ada macam-macam, kosong. Jadi dia merasa gak ada sesuatu yang didapatkan. Akhirnya melihat perkembangan Alfonso yang ada di timur, kok bagus nih, prospeknya bagus, maka diikuti. Maka dia masuk lewat Kepulauan Sulu yang sekarang bagian Filipina bagian selatan itu. Ya, pada tahun 1521. Filipina juga dulu Muslim. Ya, antum harus tahu artinya Mindanao itu apa. Ya, ada Mindanao, Islamabad, orang cuma tahu kalimat-kalimat apa. Istanbul, itu kan kota Islam. Ya, kota Islam Madani, kan? Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu sudah berkembang di sekitaran-sekitaran itu. Ya. Spanyol masuk, kan? Kemudian melakukan penjajahan di situ. Nah, ini Portugis merasa ada ancaman, khawatir ada persaingan di situ, maka kemudian dia membuat benteng-benteng di sekitaran tepian pantai, termasuk juga benteng daerah Sunda Kelapa. Maka dibangunlah kemudian benteng besar di situ, kan? Di kisaran tahun 1521 ketika dia datang, Alfonso datang. Ya, pelan-pelan Miguel Hans langsung saya datang ke sini 1521, mereka bangun kemudian benteng besar di Sunda Kelapa. Nah, ketika melihat Portugis masuk ke sini sudah mulai mengacau termasuk ke akidah dan sebagainya, maka diutuslah Fathullah atau Fatahillah atau yang disebut dengan Faletehan untuk bisa mengimbangi bahkan bisa menghancurkan dan melepaskan Sunda Kelapa dari jajahan Portugis. Singkatnya pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini ditaklukkan. Anda harus ingat sebelum berangkat itu Masya Allah mereka kaidah-kaidah jihad, berwudu dulu, kan? Kemudian sholat, memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan niat. Dengan izin Allah ditaklukkanlah ini. Ketika ini selesai, ditaklukkan, selesai singkatnya Portugis kalah, maka mereka mulai berpikir, apa yang akan kita namakan dengan nama kota ini? Maka setelah mereka merenungkan, tidak mungkin ini terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi namalah kemudian nama Sunda Kelapa ini dengan Fatham Mubina. Fatham Mubina itu kemenangan yang sangat luas, ya. Dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Jadi Jayakarta itu bahasa Quran. Jayakarta. Yang kemudian akan disingkat menjadi Jakarta. Kemudian hari. Apa yang terjadi ketika Portugis mulai melemah? Datanglah Belanda. Belanda ini asalnya Bapak Ibu sekalian, itu kecil Pak Bu, nggak kuat. Asalnya Belanda ini cuma punya tugas untuk menyalurkan rempah-rempah yang telah didapatkan oleh Portugis untuk disalurkan ke Eropa bagian utara. Ternyata mereka beberapa tahun sebelumnya sudah menyiapkan dan sudah memulai mengirimkan beberapa pasukan-pasukan untuk meneruskan misi Portugis. Sekiranya sudah mulai melemah, hilang pengaruhnya dan mereka bisa masuk. Maka secara singkat tahun 1619 sebelum terjadinya ini itu sudah dikirimkan beberapa pasukan-pasukan masuk ke wilayah sini yang mereka ganti namanya menjadi Batavia
dan kemudian mendirikan VOC ya, untuk syarikat dagangnya. Nah, dimulai dari situlah kemudian Belanda datang, tapi tidak menghilangkan misi 3G-nya. Yang mau saya sampaikan saya dengan cepat. Nah, ternyata di sini yang pertama kali menyikapi itu bukan kepercayaan agama lain. Orang Islam, Pak. Muslim. Maka mereka mulai merenung semua stakeholder yang di luar, yang di dalam dan sebagainya, yang di Mekah, yang di Eropa. Ya, kita harus bebaskan ini. Nggak mungkin semua sampai terbelenggu mau sampai kapan. Dan tidak mungkin kita bisa melawan mereka dengan persenjataan yang sangat canggih, kekuatan yang sangat lengkap dan sebagainya, kecuali dengan yang lebih canggih lagi, dengan yang lebih hebat lagi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mulai mengeluarkan sirah-sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan-perjuangan Nabi dan seterusnya. Kemudian dibentuklah gerakan-gerakan yang sangat sistematis luar biasa. Maka kita mulai. Pertama, daerah sekitaran Jakarta, Tanah Abang, tetangga antum tuh. Ya. Maka para sayyid pada saat itu mendirikan satu perkumpulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pribumi pada saat itu, khususnya yang Islam. Khususnya yang Islam, karena paham ini penjajahan nih. Ini orang mau membelenggu kita. Ya. Maka diberi nama dengan Jami'atul Khair. Jami'atul Khair, maka didirikan ya, di bawah guru-guru ya, termasuk dari luar. Sampai kemudian alhamdulillah didapatkan seorang guru besar bernama Syekh Ahmad Syurkati. Ya. Syekh Ahmad Syurkati ini seorang guru besar, seorang tokoh, belajar sedang di Mekah tahun 1911. Ini orang Sudan, di-hire mau datang ke Nusantara mengajar anak-anak kita. Di antara yang diajar itu nanti ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada tokoh-tokoh yang lainnya dan sebagainya. Syurkati dari bahasa Sudan, syur artinya kitab, katiatnya banyak, yang punya banyak penguasaan kitab, termasuk ayahandanya banyak menguasai kitab ya. Maka itulah yang mulai mendidik ya, bagaimana caranya nanti muncul tokoh-tokoh di masa depan yang akan belajar dengan tingkat intelektualitas paling tinggi. Belanda yang merasakan ini ada tantangan di sini, ini berbahaya ini kalau dibiarkan. Ya, tapi tidak mungkin dihancurkan seketika. Kenapa? Karena pengaruhnya luas. Ya, pengaruhnya banyak sekali. Maka yang paling gampang adalah dibuat saingan supaya dipecah ini. Dibangunlah dari orang lokal, ditunjuk seseorang, ditokohkan dia, singkatnya bagaimana membuat ini padam. Maka dibuatlah persaingan di tanggal 20 Mei 1908. Maka dibuat satu nama baru, uniknya begini, ini Belanda ini sampai begini cara berpikirnya. Buat aja nama yang sama, supaya meningkatkan nasionalisme, ya, maksudnya kesuku-sukuan pada saat itu. Jami'atul Khair, ya, dalam bahasa lokal, jamaah kebaikan, ya. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Budi Utomo. Maka didirikanlah satu organisasi bernama Budi Utomo tahun 1908. Dengan tokohnya bernama Dr. Sutomo yang sebetulnya bukan nama aslinya Dr. Subroto, kemudian berubah menjadi Dr. Sutomo. Oke? Di Bung Tomo itu kemudian dipilih, ditetapkan, sebetulnya asalnya itu bikinan Belanda atas usulan dari Praja Serang yang pada saat itu diusulkan harus dibikin seperti ini. Ya, dibuatlah ini akan menggemparkan barangkali sebagian informasi yang muncul. Tapi nanti saya tunjukkan di mana informasi ini berada dengan bukti yang sangat ilmiah. Ya. Maka diciptakan ini untuk menghambat perkembangan Jami'atul Khair, termasuk menghilangkan isu-isu nasionalisme untuk membentuk kesatuan kemerdekaan. Ya. Tapi ternyata dengan izin Allah, siapa yang tulus itu yang langgeng. Ini langgeng, yang dua tadi hancur. Coba antum bisa nggak temukan sampai sekarang? Saya mohon maaf ya, alumni dari sini Jami'atul Khair, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bisa mendirikan Muhammadiyah. Berapa sekolah yang telah beliau bangun sampai hari ini? Universitasnya, rumah sakitnya, segala ini didirikan dari sini. Tapi apakah saya mau tanya, antum pernah dengar nggak sampai sekarang sekolah Bung Tomo, Ormas, sampai nggak ada, karena itu bikinan. Ya, sampai dengan singkatnya diraihlah kemerdekaan itu. Tidak banyak orang tahu bahwa Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu ketika akan melakukan satu hal yang sangat dicatat dalam sejarah yang disebut dengan proklamasi itu, rumah itu diwakafkan oleh orang Islam, orang Arab keturunan Yaman, yang kemudian oleh Bung Karno diberikan penghargaan dan langsung nulis surat langsung ditandatangani oleh beliau sendiri. Itu orang Islam yang punya, yang sekarang jadi Gedung Merdeka itu ya, seterusnya itu orang Islam yang punya, diwakafkan sampai diberikan madu Bung Karno sebelum beliau proklamasi dan setelahnya. Ya. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.